adil dan negeri itu hidup dengan makmur. Sang raja memiliki dua orang putri yang sangat cantik, Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Suatu hari, pangeran dari kerajaan tetangga, Pangeran Raja Tinggi, datang untuk melamar putri Chandra Kirana. Apa tujuan Dewi Galuh datang kemari pernikahan ini? Santai saja, nikmati hidangan. Terima kasih yang mulia atas sambutan yang hangat. Sungguh indah kerajaan yang mulia. Pastilah ada permata yang tersembunyi di dalamnya. Tentu, mereka ada banyak perempuan. Banyak sekali yang mulia, tapi ada yang jauh lebih indah daripada permata yang ada di kamu. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Apa itu? Permata yang sangat dekat dengan Anda yang mulia, dan permata itulah yang menjadi tujuan saya datang ke sini. Apa nama permata itu? Aku bisa memberikannya padamu sekarang juga. Benarkah? Permata itu bernama Chandra Kirana yang mulia. Saya datang kemari untuk melamarnya. Izinkan saya menggantikan tugas yang mulia untuk menjaga dan membahagiakannya. Kamu ingin melamar putriku? Nah, kau adalah pemuda yang baik. Aku mengenalmu sejak kau kecil. Tentu, aku akan setuju untuk menikahkan putriku denganmu. Apakah kita bisa mengadakan pesta tunangan yang dibuat? Terima kasih yang mulia. Tentu, saya setuju untuk pesta tunangannya. Kamu mengapa duduk di sini ya? Dengan senang hati yang mulia. Namun, saat sedang membicarakan tentang pernikahan, Dayang dari Dewi Galuh tidak sengaja mendengar pembahasan pernikahan antara Raden Inu dan Chandra Kirana. Mengetahui hal itu, Dayang yang sangat setia kepada Dewi Galuh langsung berlari dan melaporkan apa yang ia dengar kepada sang majikan. Dewi. Apa? Kenapa? Lo tahu gak sih? Raja merencanain pertunangannya Raden Inu dari kerajaan Kahuripan sama Chandra Kirana minggu depan. Lo bayangin boy, minggu depan. Wah, serius lo? Iya boy. Raden Inu, soal Raden Inu dengan Chandra Kirana. Ya bercowok kan? Sekarang lo kirim surat buat Chandra Kirana. Sekarang ya, sekarang. Dewi, bukannya lo yang mau nikah sama Raden Inu? Why kamu ngirim surat ke saudara ke Chandra Kirana? Tenang aja, gue punya ide. Besok lo ikut gue ke tempat dukun biasa di hutan. Wait, lo mau nyantet Chandra Kirana? Yes. Apapun asalkan mereka berdua terpisah. Dan gue bakal nikah dan jadi ratu di kerajaan Kahuripan. Nggak kuat. Mati lilinnya. Bisa menikah dengan apa ada yang lainnya kan bang? Kau berhasil menikah aku minta bersati kerajaan Kahuripan. Iya, saya terima mbak. Yang satu lagi, jangan sampai Raden Inu bertemu dengan Chandra Kirana. Kalau mereka bertemu, kutukannya akan terputus. Tunggu 3 hari lagi, Chandra Kirana akan menerima padamu. Seperti apa yang dikatakan sang dukun, 3 hari kemudian Dewi Galuh dan Dayangnya mengikuti Chandra Kirana untuk memastikan kutukan yang diberikan bekerja. Dari balik pepohonan mereka memperhatikan, menunggu hingga kutukan yang dijanjikan itu sampai.
pasti malu. Ya gak sih? Terus akhirnya gue yang bakal nikah sama Raden Inu. Ayo cepat, kita pulang aja sebelum ketahuan. Apa yang manja? Di pinggir sungai jauh di dalam hutan, seorang nenek yang hidup sebatang kara sedang mencuci pakaian di tepi sungai, berpikiran tentang kehidupannya yang sama malangnya. Namun seketika, pandangannya tertuju pada seekor keong yang hanyut bersama arus sungai. Bersinar bagaikan emas, sang nenek tua yang tertarik mengambil keong itu dan berniat memajang keong itu di rumahnya yang sederhana. Duh Gusti, api keongnya, tak kalau mulai api ki. Awe. Oh my god. Aku harus cepat turun kayak begini. Besok harus kebun pagi-pagi cari makan. Andai aja aku punya anak yang bisa aku titipin rumah, pasti lebih mudah. Di sisi lain, kerajaan Kahuripan yang kehilangan tuan putrinya panik mencari keselamatan putri kerajaan mereka. Di aula istana, semua orang berkumpul, raja, pengawal, bahkan Dewi Galuh yang mencari Chandra Kirana. Rambur. Yang mulia, Putri Chandra Kirana tidak bisa ditemukan dimanapun. Wilson. Bagaimana ini ayah? Jika Chandra Kirana tidak ada, bagaimana dengan pernikahannya? Tapi jika pernikahan ini dibatalkan, hubungan politik kita akan menjadi tidak stabil. Oh. Ayah, gimana kalau ternyata Chandra Kirana kamu karena nggak mau nikah sama Raden Inu? Tidak mungkin. Kenapa Chandra Kirana menolak hal ini? Aku sudah memberitahu Chandra Kirana dan dia senang. Kenapa tiba-tiba dia tahu? Yang mulia, pertunangan 3 hari lagi dan jika dibatalkan pasti akan terjadi hal yang buruk. Bukannya tidak, jika Chandra Kirana diganti Dewi Galuh saja, bukan masalah saja. Aku tidak mau mengatakannya, tapi aku rasa itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Ayah, tapi Nah, ini yang terbaik. Ikuti saja apa kata ayahmu ini ya. baik ayah. Ayo kita keluar ke bawah. Kita harus bicarakan hal ini dengan Raden Inu. Baik, Yang mulia. Awas. Akhirnya gue bakal nikah sama Raden Inu. Raja yang putus asa mengiyakan pengajuan diri dari Dewi Galuh. Namun sebagai formalitas, ia mendatangi Raden Inu di ruangannya, hendak menyampaikan bahwa putri bungsunya melarikan diri, menduga putrinya menolak menikah dengan Raden Inu. Permisi Raden Inu. Begini nak, putriku Chandra Kirana mungkin telah kabur. Jadi, aku menawarkan agar kamu menikah dengan Dewi Galuh saja, saudara Chandra Kirana. Tidak mungkin. Chandra Kirana tidak mungkin lagi begitu saja. Ia pasti punya alasan tersendiri. Maafkan saya mulia, tapi tolong berikan saya tenggat waktu 1 minggu untuk mencari Chandra Kirana dengan tangan saya sendiri. Sejak awal dia menjadi tujuan saya datang kemari. Sebenarnya, aku tidak ingin memberikannya, tapi karena aku merasa bersalah dan kau bersikeras, baiklah, aku akan memberikan waktu 1 minggu. Jadi, pergilah, carilah Chandra Kirana. Baik, terima kasih yang mulia. Aku pastikan menemukannya. Di sisi lain hutan, sang nenek merasanya beberapa hari ini rumahnya yang selalu berantakan saat ia tinggal pergi akan selalu Tahan, tahan. ia kembali. Dino iki aku ndelok sopo saya sebenarnya selalu bersihin rumah, rawat rumahku selama aku ke hutan.
Kowe sopo? Aku Chandra Kirana, putri kerajaan Daha. Nyapa kok main kene? Dan kenapa kowe bisa berubah jadi keong seperti tadi? Sebenarnya aku dipupuk oleh kakakku. Aku pikir ia tidak menyukai pernikahanku dengan Raditya. Dia mengutukku menjadi seekor keong. Andai kata untuk tahu di mana jalan menuju kerajaan, pasti aku memberikan yang lebih dari sekedar membersihkan rumahku. Ya punten Tuan Putri, aku rarah kemana arahan kerajaan. Aku hanya hidup sebatang kara, rarah menau dunia luar. Tidak apa, aku percaya Tuhan pasti akan menolongku dan kamu bisa memanggilku Chandra Kirana saja. Tapi aku akan kembali menjadi keong saat sore hari tiba. Aku rasa itu kutukan yang diberikan padaku. Gimana jika dino iki kamu temani aku mencari bahan makanan yang hutan? Yo? Baik, Nek. Sementara itu, Raden Inu memutuskan untuk mencari Chandra Kirana ke hutan. Bersama pengawalnya, tak sengaja ia berpapasan dengan kakek-kakek misterius. Punten Mbak, Mbak nggak pernah jalan sendiri ke hutan. Eki rumahku. Ngapain kau ini gini? Punten Mbak, saya mau cari orang. Kemungkinan berada di arah sini Mbak. Apa ada warga desa di dalam hutan ini? Ada ini. Cari Chandra Kirana. Bagaimana kau bisa tahu kami mencari Chandra Kirana? Tunggu, sampean yang katanya komunitas itu, apa Mbak tahu di mana Chandra Kirana? Tanah hutan, pinggir sungai, dengan seorang wanita tua. Hehe, mau kemana? Sudah, biarkan saja. Kau tidak dengar? Dia di dalam hutan, di dekat sungai. Ya sudah, pangeran. Kita makan apa hari ini, Nek? Opo sing iso kita temui nang hutan, itulah yang akan kita pangan dino iki sayang. Ada jamur di sana. Bagaimana jika kita makan itu saja? Boleh saja. Ya mulia, saya melihat dua orang di depan yang mulia. Ayo kita tanya mereka. Chandra Kirana, apa itu benar kau Kanda? Iya, ini aku. Bagaimana kamu bisa ada di sini, Kanda? Itu, Kanda. Aku dikutuk dan dibuang ke hutan ini. Siapa? Katakan siapa yang mengutukmu? Dewi Galuh, Dewi Galuh, nak Chandra dikutuk bebas jadi keong saat malam. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua ikut kami ke kerajaan sekarang. Woi. Setelah dengan berat hati mengasihkan salah satu putrinya, sang raja yang bijaksana akhirnya berkumpul dengan Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Berbincang-bincang tentang pernikahan mereka berdua, begitulah akhirnya Raden Inu dan Chandra Kirana hidup dengan bahagia selama.
Chandra Kirana, Raden ini, kemana? Aku minta maaf karena kelalaianku. Kalau saja Dewi kami tidak merasa nyeri, pastilah hal ini tidak akan terjadi. Tidak apa yang mulia, yang terpenting masalahnya telah selesai dan sekarang saya sudah kembali menemukan permata saya. Aku anggap dialog itu sebagai tanda penerimaan permataku. Yang mulia, mari kita adakan pesta konflik kami. Kalau begitu, akan kusuruh pelayan untuk segera mengirimkan.